Baik, apa Pak? Saya ingin menambahkan saja Pak Karni, sedikit aja. Pertama, kalau soal hukum saya sudah menyampaikan tadi beberapa argumentasi, saya kira sudah cukup kuat. Tapi persoalan juga masa jabatan, kita periksa ya. Masa jabatan Gubernur Jawa Barat itu akan berakhir 13 Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Sumatera Utara akan berakhir 17 Juni 2018. Sementara pilkadanya itu adalah 27 Juni, ya kan? Tidak ada urgensi yang terlalu besar di sini untuk mengganti menjadi PLT. Biarkan saja Pak Aher tambahkan misalnya 2 minggu. Begitu juga dengan pejabat gubernur yang sekarang di Sumatera Utara, 17 Juni akan berakhir, berarti tinggal 10 hari dari masa pilkada. Ya, mungkin kalau mau berakhir ya pada saat itu di PLT kan ya bisa, tetapi itu tinggal beberapa hari saja, ibaratnya seperti itu. Jadi menurut saya itu dari hal yang teknis, di samping tadi argumentasi yang saya kira menimbulkan satu kontroversi, ini kan jelas berarti ada masalah di situ. Ya tapi kalau itu Pak Karni, saya perlu jelaskan. Kalau kita bicara hukum, ada dasar hukumnya. Tunggu dulu. Kalau itu jawabannya, gubernur itu kalau habis masa jabatan tidak ada opsi diperpanjang, Pak. Ya, maksud saya ini kan masih berbicara bulan Juni ya. Kalaupun diperpanjang itu bulan Juni tinggal berapa hari? 2 minggu. Tidak ada misalnya alasan kekurangan SDM dari Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Ya, pejabat tinggi media di Kementerian Dalam Negeri kan bisa pada saat itu, atau yang lain ya, yang saya kira tidak menimbulkan satu kontroversi yang tidak perlu. Boleh sekali lagi ada mau jawab. Terkait dengan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur itu sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang tentang pilkada 201 ayat 9 itu sudah ada. Kemudian di dalam ketentuan lain mungkin nanti bisa jelaskan oleh Pak Lukman Edi, beliau wakil ketua di Komisi 2 DPR RI. Itu sudah kita tentukan untuk yang berakhir masa jabatan pada bulan sekian tahun sekian itu dia berakhir di sini. Kemudian untuk yang ini, jadi ada tenggang waktu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kita bicara undang-undang, bukan sebaiknya semestinya idealnya, bukan itu. Kita patokannya undang-undang Pak Karni. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Sisno. Apa pertanyaannya Pak Bang Karni? Pak Sisno sebagai purnawirawan Jenderal Polri lah, melihat ramainya masalah ini bagaimana? Dan apakah tepat kalau Polri sekarang ditempatkan sebagai pejabat purnawirawan? Mungkin posisinya Bang Karni, satu saya pengamat kepolisian, dua sebagai wakil ketua umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia. Jadi menilai dari kesarjanaan ilmu kepolisian maupun dari profesi kepolisian. Ya. Kemudian Pak, selalu kita di depan moto kami memuliakan profesi, membela yang benar dan mengoreksi yang salah. Nah, jadi dalam posisi itu kita Bang Karni udah posisikan kanan kiri nih Bang. Jadi sepertinya saya sayap kanan ya, lawannya sayap kiri. Ya, mestinya ada tengah nih Bang. Bukan, supaya supaya Jenderal Sisno ya dekat dengan juniornya. Ya. Jadi yang pertama mungkin berbalik dulu pertanyaannya, karena jangan nanti pemahamannya beda dengan pemahaman saya, mungkin kami. Yang dimaksud dengan dui fungsi gitu loh. Kalau dui fungsi yang dimaksud dulu kan sudah ditutup tahun 97. 97? Ya. 2000 setelah reformasi 97, kemudian di resminya itu 2000 dengan TAP MPR 7 dan TAP MPR 6. Tapi pelaksanaannya di tahun 2002. Jadi sebenarnya sudah tutup. Tapi kalau menyebut itu dui fungsi, buat polisi yang saya amati dan secara profesi dan keilmuan kepolisian, memang polisi ini memang dui fungsi. Dui fungsinya, dia duduk di fungsi eksekutif, dia juga menangani atau duduk di fungsi yudikatif. Kemudian yang tadi dijelaskan ada 5 fungsi kepolisian, itu sebenarnya memang 2 fungsi juga. Satu fungsi pembinaan atau Harkamtipmas,
Yang kedua, fungsi penegakan hukum represif. Jadi dui fungsinya itu pemahamannya. Jadi kalau dari kaca, istilahnya yang tepat sekarang polisi bermultifungsi. kalau berdui fungsi sesuai dengan tadi, ya memang berdui fungsi dari dulu. Tapi kalau yang dimaksud dui fungsi lain, nah mungkin nanti yang lain. Tapi kemudian begini, Bang.